Kadang-kadang yang interaksi yang sampai ada yang terlalu sibuk dengan PP, sejak PP betul-betul sudah dikuasai, harus dikuasai sehingga direpotkan lagi dan PP kita pastikan bahwa langkah itu yang kalian Bapak Ibu lakukan itu adalah sesuai dengan RPP. Nah, itu aja intinya sebenarnya, itu aja. Jadi kita ketiga atau hari keempat butuhkan perlu konsultasi di hari kedua ketiga besok itu Bapak Ibu monggo silakan. Tapi kalau memang betul-betul sudah menguasai dan saya yakin sudah menguasai karena sudah tahu lah ini dikawal terus sampai detik sekarang ini. Ya, tinggal nanti pastikan bahwa ini ya, karena ini video jadi pastikan bahwa pakai kamera yang bagus, yang gambarnya terang betul, kemudian pastikan suaranya keluar dengan baik. Itu aja. Dan Bapak Ibu kan bisa menilai sendiri sebelum Bapak Ibu kirim ke kita. Gitu. Kirim ke kita. Gitu. Nah, kalau itu pastikan sudah bagus semua. Nah, insya Allah nanti penilaiannya juga mudah gitu. Gampang. Gitu. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan, ada masukan, ada apa lagi? Nggak ada ya, sudah clear semua ya. Iya, ada. Ya. Sudah. Saya itu mengingat ini sebenarnya ibaratnya sekedar mengingatkan kembali, merefresh kembali. Dan sebenarnya ini apa yang kita bicarakan Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, nanti itu akan kita review di hari ketiga atau keempat ya. Nanti ya, kita review sesuai dengan jadwal ini. Nah, biasanya Bapak Guru Pamong itu lebih detail dalam menilainya itu. Nah, detail sekali karena dia juga kan guru, jadi tahu betul apa ininya pembelajaran itu dan bagaimana interaksi guru dengan murid itu dia ini. Tapi secara umum sebenarnya mudah diketahui si guru ini cepat menguasai kelas apa enggak, dia humble dengan murid apa enggak, itu kelihatan sekali dari performance Bapak Ibu guru. Dan itu kadang-kadang yang kelihatan aslinya tuh di situ, kelihatan aslinya. Gitu. Cukup jelas ya. Saya tunggu pembelajarannya. Selamat. Ya, ada pertanyaan monggo Pak. Ya. Yang Ustaz. Nah, di sekolahan kami kebetulan itu kalau masuk kelas itu dilepas sepatunya, Ustaz. Sepatunya dilepas. Iya. Mungkin kalau masuk kelas ketika ada PPL itu masih diperbolehkan untuk melepas sepatu itu, Ustaz. Tidak masalah kayaknya. Kenapa? Karena ini ya, kelasnya pakai karpet ya. Boten Ustaz. Di lantai, cuman biar terkesan besi gitu, Ustaz. Oh, jadi gitu. sepatunya ditaruh di depan kelas gitu, Ustaz. Oh ya, lantainya suci kayak di musola. Iya. Enggak apa-apa, enggak pengaruh. Yang penting kita ini nggak menilai sepatunya, tapi yang menilai itu yang kita lihat sampean ngajarnya itu sesuai RPP apa enggak. Terus sampean interaksinya dengan siswa gimana? Siswa itu senang enggak dengan pembelajaran sampean itu? Itu kelihatan dari ekspresi mereka. Enggak mau lihat pakai sepatu apa enggak, sepatunya seragam apa enggak ngurus itu. Nah, gitu ya. Yang penting ketertiban di kelas. Apalagi Bapak Ibu kan sebagian ini ada yang ngajar di SD itu. SD ini kadang-kadang angel-angel diatur. Sudah kita atur setertib gini, anak-anak ini masih ini aja dia. Masih ganggu koncone apa macam-macam, tergantung itu. Yang agak tantangan itu yang ini SD itu. SD kalau SMP SMA agak lumayan lebih mudah ngaturnya. Oke, ya, makasih Pak Fuad. Oke, enggak, itu masalah teknis saja soal sepatu ya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Fadli. Oh, ya. Ya, ini saya mau tanya Ustaz. Di RPP saya itu kan ada beberapa KD, jadi ada beberapa kali pertemuan sebenarnya. Cuma dalam prakteknya besok saya hanya ngambil 1 kali pertemuannya, itu gimana? Oh iya, enggak apa-apa. Itu aja. Yang penting nanti waktunya itu sesuai. Walaupun hanya 1 KD, kira-kira waktunya sama dan kira-kira ini semua unsur memenuhi. Nah, artinya nanti gini kan, nanti di akhir itu kan ada ujian nanti. Ujian apa namanya itu? Di akhir nanti itu?
UKIN itu. Nah, itu ada 24 item yang dinilai. Nah, usahakan walaupun satu KD itu 24 item tuh masuk. Terima kasih Ustaz. Ya, gitu aja. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Saya. Mbak Heni ya. Ya, silakan Bu Heni. Gini Tat, mau menanyakan terkait dengan PPL kita itu kan ada PPL 1, PPL 2 sama PPL 3. Nah, itu untuk RPP-nya itu kan beda KD atau 1 KD untuk 3 RPP. Niku pripun Ustaz? Yang digunakan sebaiknya kayaknya 1 KD 1 RPP ya. Seharusnya 1 KD 1 RPP. KD itu kan sudah ini kan kompetensi dasar, sudah item terkecil ya di dalam kan ada tujuan, ada ini terus KD. Apa bisa 1 KD 3 RPP? Terlalu ini mungkin. Berarti nanti ya Ustaz, artinya setiap misalkan waktu PPL 1 kita bahasnya sholat 5 waktu, PPL 2 kita bahas sholat berjamaah, PPL 3 toharoh, misalkan seperti itu ya Ustaz. Beda-beda. Oh ya gitu aja. Iya, harus agak beda pembahasannya, Tapi pastikan bahwa walaupun hanya 1 KD, semua unsur pembelajaran itu masuk. Ya, semua unsur pembelajaran masuk. Maksudnya ada diskusinya, ada ceramahnya, ada semua unsur-unsur pembelajaran itu masuk semua. Gitu. Beda KD ya. Beda KD. Sebaiknya beda KD. Jadi KD 1, KD 2, KD 3, RPP 1, RPP 2, RPP 3. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Ada lagi? Mau tanya lagi Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya. Paham saya. Ini ke ujung jilbabnya tok yang kelihatan. Ya. Ya. Indah tuh bunga-bunganya. Sambil gendong, maaf Ustaz. Ya, silakan. Misalkan dalam satu bab, misalkan saya bahasnya bab 1, itu kan tentang sholat, masalah sholat fardu, Nah, di dalam sholat fardu itu kan ada sub-sub babnya lah, intinya kan seperti itu. Nah, kalau RPP saya, yang RPP pertama itu mengenai ketentuan sholat fardunya, yang kedua itu tentang waktu-waktu sholat fardunya. Nah, untuk yang ketiganya itu beda bab. Apakah itu boleh ataukah saya harus merubah RPP saya yang ketiga mengikutkan babnya yang sama pada bahasan tentang sholat fardu itu, Ustaz? Nggak masalah kayaknya. Kita soal konten itu nggak terlalu masalah. Yang penting ini antara materi cocok nggak dengan metodenya, terus cocok nggak dengan evaluasinya, terus materi ini bisa tersampaikan baik nggak kepada siswa, itu aja. Tapi soal ini sudah beda bab apa enggak? Menurut saya enggak terlalu permasalahan. Ini nanti pengaruhnya di pembuatan PTK gitunya loh, Pak Ustadz, apa tidak? Oh ya, ke PTK-nya. Ke PTK-nya. Iya. Hubungannya di PTK-nya nanti bisa apa enggak ya? Ya, kalau PTK-nya seharusnya ini ya. Seharusnya memang satu kesatuan. Iya, satu kesatuan karena kan kaitannya dengan siklus tadi itu kan, siklus 1, siklus 2, kaitannya dengan itu kan. Nah, karena Bapak Ibu itu sudah ngerti, artinya yang Ibu buat yang memudahkan Ibu, jangan sampai menyulitkan. Yes, ya. Kalau dari yang RPP saya yang ketiga kan saya sholat jamaah beda bab, berarti saya harus merubahnya. Apakah itu boleh, Bapak? Boleh aja prinsipnya. Yang penting sinkron gitu, sinkron aja intinya. Jadi ya. Sinkron nanti dengan PTK-nya juga sinkron. Runtut gitu loh maksud saya. Ya, runtut ya. Dan sebenarnya kan walaupun pindah bab enggak terlalu ini kan, materinya itu enggak terlalu masih berubah. Masih ada kaitannya. Sama-sama bab sholatnya. Ya, masih bab sholat kan, bukan bab haid, bukan bab wudhu misalnya, enggak terlalu mencolot materinya kan. Hanya babnya saja. Iya. Cuman beda judulnya saja yang harus enggak masalah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Tanya Pak.
Ya, silakan Ya. Bu Siti Mukarramah ya. Ya. Untuk PPL Pak Ali. ini Apa kabar Pak Ali? Sehat. berbeda ya Pak dengan praktek pembelajaran kemarin. Untuk yang diupload video itu Pak, ya maaf. Iya, sehat. Saya masih. Ulangi Bu Siti Mukarramah. Ya Pak, terima kasih. Ya. Untuk yang diupload ini Pak ya, antara PPL dengan praktek video pembelajaran kemarin itu berbeda ya Pak ya. Kalau Ya. kemarin itu kan praktek yang di kelas, sedangkan PPL ini semuanya dimasukkan, mulai dari pembiasaan, mulai dari awal masuk itu dimasukkan dalam video tersebut. Iya, 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 iya. gitu ya Pak. Oh iya. Iya. Terima kasih. Tapi maksudnya gini, enggak pembiasaannya. Yang penting yang kita nilai itu kan mulai dari start mengajarnya. Start mengajarnya. Memang ada ya, saya lihat itu ada yang memasukkan ini loh. Mulai dari luar kelas sudah di video itu. Mulai di halaman itu sudah di video. Itu juga makan waktu itu, Iya. makan bitnya video. Yang penting yang harus kita nilai itu sejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang dinilai itu. Ya. Ya, sampai waalaikumsalam itu. Ibaratnya sholat itu mulai dari Allah Berarti Akbar sama sampai dengan- wassalamualaikum waalaikumsalam. Itu yang penting itu. Ya, walaupun memang ada yang memasukkan sama Pak itu. ya, prakteknya dengan praktek. Ya, hampir sama. Hanya ini supaya ini pematangan diulang-ulang supaya matang gitu maksudnya itu. Ya. Gitu. Ya, Oke. terima kasih. Yuk, Nanya, Pak. silakan. Untuk terkait dengan durasi waktu harus 15 menit atau kondisional, Pak? Ketentuannya gimana? Ketentuannya yang diberikan kepada Bapak Ibu? 15 15 menit. 15 menit. Ya, berarti 15 menit. Ya, 15 Harus menit. maksimal. Ketentuan itu ya. Oh, gitu. 15 menit ya. 15 menit. Dan semua unsur-unsur ini maksudnya yang dinilai itu bagaimana Ibu itu bisa membagi waktu dengan tepat baik. Dan sampai ada unsur-unsur tertentu memakan waktu lebih banyak. Misalnya keyakinan ceramahnya, keyakinan diskusinya harus porsinya itu bisa sama semua dan ini bisa mengambil porsinya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Matur nuwun, Ustaz. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kayaknya komplit. Dan ya Oh, Ustaz. ada. Silakan. Oke. Untuk menampilkan video pembelajaran itu pakai komputer, buatan pakai lab, buatan pakai proyektor saya kata Ustaz, karena proyektornya nggak ada. Oh, gitu. Jadi tiap bangku dikasih laptop untuk tiap bangku. Oh, setiap bangku dikasih laptop. Enggak, karena kan muridnya nggak banyak gitu loh. Jadi kan Oh, gitu. nah, kalau untuk proyektor kayaknya sulit nyarinya. Oh, gitu. Ya, monggo aja ya. Apa itu? Tergantung kebijakan sampean lah. Kita mungkin bisa memaklumi kondisional ya. Oke ya. Iya, kondisional aja mungkin. Ya, karena kita tidak bisa memaksakan. Butuh nyari LCD, butuh ini. Ya, yang penting ini kita memastikan bahwa dengan cara seperti itu masih tetap pembelajaran masih tetap berjalan dengan baik. Ini Pak Ketua kelas baru masuk ini. Dari mana Pak Ketua? Pak Iksan ini baru muncul. Ini sudah mau ditutup ini Pak Iksan. Oke, sibuk kayaknya. Baru selesai ngajar ya Pak Iksan ya. Oke. Ya gitu ya Pak Khairul Abidin ya. Oke, matur suwun Ustaz. Oke, ya. Mungkin itu aja. Sudah ditanyakan semua komplit sama teman-teman yang lain. Ya. Gitu ya. Selamat Pak Iksan. Nanti tanyakan ke teman-teman yang lain yang belum ini, yang kalau ada yang masih kurang jelas. Mas Iksan, ini Ustaz, masih nutup. mohon maaf sebentar tadi. Oh, ya, tidak apa-apa. Review sekilas mohon biar kami bisa paham. Oh ya. Hampir sama Pak Iksan, intinya yang kemarin itu. Ya, PPL ini intinya hanya menilai bagaimana supaya ngajarnya sampai itu sudah sesuai enggak dengan RPP yang diserahkan. Kemudian RPP dan PPL-nya ini sudah memenuhi unsur-unsur pembelajaran apa enggak, mulai dari pembukaan sampai penutup
Kemudian waktu membuat video jangan lupa diedit dan dimasukkan tulisan. Masukkan tulisan bahwa ini pembukaan, ini persepsi, ini diskusi, ini penutup. Itu di video sampai itu diberi itu supaya memudahkan kita yang menilai. Gitu. Ya, gitu aja. Saya yakin karena ini sudah berulang-ulang, Bapak Ibu semakin profesional, semakin bagus. Amin. Oke, ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berbuat. Silakan cari kamera yang sebaik-baiknya, cari tim video yang bagus dan serahkan yang terbaik. Itu aja ya. Oke, kita akhiri. Alhamdulillah alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pak Ketua atau bagian tunggu Pak. Turun nih Pak niki. Masuk aku lagi masuk sekolah. Enggak sami. Konfirmasi ke anak-anak besok mau diajak videonan. Masalah bikin videonya dimulai dari rumah. Lihat. Biar lama Pak ya. Tuh, ngejak sekolah. Masak juga, waktu masak. Dari mulai masak. Inilah sehari-hari saya yang sebenarnya. Ini. Pamit. Juara kelas Bu Ani. Halo. Nah itu murid-murid saya. Bu Ani. Juara Bu Ani. Sampaikan. Terima kasih Bu. Wes, ayo siap perang membuat video masing-masing. Saya semalam ngedit materi pembelajarannya, ngasih sound, ngasih macam-macam sampai jam 12:30 karena dubbingnya suara sepurnya masuk, cicaknya masuk. Kalau enggak gitu suara tekek itu muncul, hapus lagi, buat lagi, aduh luar biasa pokoknya. Bisa aja. Kayak Pak Opi itu. Bapaknya ada masuk. Mau tanya dulu. Ya. Misalkan praktik Kayak Pak Opi. kita gunakan di mana? Apa? Free cam. Misalkan video praktek kemarin kita gunakan. Biasanya tekan dulu. Terus? Jenis Melayu. Jadi kegunakan digabung. Oh, ini kalau untuk menggabungkan video satu dengan yang lainnya, saya dari free cam itu kemarin, ini Pak, saya upload ke YouTube saya dulu, ya semuanya itu tadi, terus nanti tapi sebelum saya upload ke YouTube kalau ada suara bedet atau apa saya hapus lewat free cam itu tadi, saya hapusi dulu, saya buang, saya potong-potong, saya ambil yang bagus. Kemudian saya upload ke YouTube. Untuk YouTube-nya saya buat privasi. Kemudian setelah diupload di YouTube, saya download. Maksudnya saya bagikan linknya ke saya sendiri, ke HP saya sendiri. Terus untuk saya simpan videonya itu ke HP. Terus nanti semuanya itu tadi saya masukkan ke aplikasi. Misalkan KineMaster, Inshoot, terus VN itu loh Pak VN atau aplikasi yang lainnya. Kemudian video yang setelah saya download itu tadi masuk ke galeri saya gabungkan lagi. Terus kalau yang tidak benar lagi saya potong, saya buang. Tapi ya gitu, butuh waktu. Untuk kemarin pada saat ujian kompre saya itu dari mulai selesai jam 3 langsung proses itu nunggu sampai jam 2:30 malam baru selesai. Terus terang itu karena ya mungkin jaringan juga mungkin itu. Jadi harus berulang kali prosesnya. Ya harus sabar. Apalagi kalau kita harus ngasih yang namanya itu suara. Maksudnya itu loh. Lagu-lagu gitu loh Pak, itu kan ngulang lagi nanti. Kalau kita cuma sekedar gabung saja langsung diupload di YouTube, mudah. Tapi kalau kita ngasih lagu-lagunya lagi, maka kita harus proses lagi gitu.
Yang butuh kesabaran ngeditnya tuh di situ. Sebenarnya itu. Tapi monggo Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang supportnya di HP atau di laptop, nggih monggo. Kalau saya ngerjakan editnya lebih suka di HP daripada di laptop. Kalau saya loh nggih. Enak gitu loh. Cek tangannya tuh enak, cepat kalau saya gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, Bang. Halo. Halo. Ya, Halo. Baru aku. Nggih. Ya. Ada apa Pak Fuad? Halo. Ada yang tanya lagi? Pak Iksan sudah paham? nggak ngerti, enggak tadi. Paham Bu, gak paham ngupload ini Bu. Gak paham Bu. Mudah, Ngedit nanti Bu. saya terangkan lewat voice note di WA nggih, di WA aja lebih terang. Oke? Enggak, ada pertanyaan dari teman kita gitu loh, dari teman kita, salah satu teman kita, misalkan praktek yang sudah dinilai kemarin kan ada 2 video, ada sumber ajar, ada praktek pembelajaran. Misalkan praktek pembelajaran yang minggu-minggu kemarin sudah dinilai, kita upload ulang di PPL ini bisa gitu loh. Bisa. Pokoknya dalam video pengajaran kita sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di RPP kita. Bisa. Tetapi kalau di dalam pengajaran kita ada 1-2 yang tidak masuk, ya lebih baik di dalam RPP ini dengan hapus dan foto karo video ini jenengan. Tuh. Atau ditambah saja. Jenengan adakan kekurangan video pada bagian apa, jenengan tambahi dengan murid panjenengan. Mungkin video yang sudah pernah jenengan buat ditambahi, diedit, itu bisa. Oh, bisa ya, bisa. Baru lagi ya Bu Soja, nggak apa-apa gitu. Yang kemarin maksudku yang kemarin sudah dinilai diupload lagi nggak apa-apa, nggak harus bikin video baru. Ya boleh kalau jenengan mau seperti itu. Pokoknya poin-poin pentingnya itu sudah masuk di RPP jenengan. Itu. Kalau memang jenengan misalkan merasa puas dengan video yang sudah jenengan buat itu loh ya. Tapi kalau jenengan aku ada kekeliruan bab ini enggak wes aku tak buat lagi lebih baik lagi, lebih sempurna. Saya sudah puas. Ya memang harus ya luar biasa. Aku hidup Pak Opi. Daripada minder gawe ini maksudku kan Bu, untuk betul. PPL 1, 2, 1 itu berapa hari sih Bu? Minggu. Sama RPP 1 tapi kan nanti dibagi yang 1 sama buat persiapan ke RPP dan Reviewnya 2 hari. Gimana? Reviewnya 2 hari. Apa yang 2 hari Bapak? Reviewnya 2 hari. Insya Allah hari Senin dan Selasa. RPP 1. PPL 1. PPL 1 mulai sekarang kan jadwalnya sampai Sabtu. Ya, saya besok buat video pengajarannya besok. Ya. Karena yang kemarin saya buat PTC. Hari Senin dan Selasa kalau nggak salah itu review. Maksudnya PPL 1 itu kan RPP 1 nggih. Nggih. Terus untuk PPL 2 RPP 2 atau 3 ngeten nggih. Mboten. RPP 2 nggih PPL 2 Pak. Mboten. RPP 2 PPL-nya 1. Nah. RPP 2 PPL 1. PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2. Boten Bu. Bingung aku. Boten. Seeling kula niku PPL 1 itu RPP 2. PPL 2-nya. Oh, sampean delok PPL-nya itu yang 1 tuh RPP-nya 2 Bu. 2 Bu. PPL 1 itu masih ada hubungannya dengan materi yang 1 minggu kemarin. Maksudnya gitu karena buat siklus. Ya. Gitu.
Wis ora usah pusing pokoknya RPP ini telu praktek ping telu ngono lho wis kok maremu. Kalau jenengan itu buatnya satu bab cuma dibahas tiga kali pertemuan. Enak. Nanti PPK-nya apa? Ya. Lah, saya kan seperti itu, Bu. PPL 1, RPP 1, PPL 2, RPP 2, PPL 3, RPP 3. Soalnya satu RPP itu saya satu materi. Satu ya RPP 1 itu saya khitan, RPP 2 tanda balik, RPP 3 mandi wajib. Itu 1 semester. Seling kula. Satu bab. Masuk dalam satu bab. Itu malah penak. Iya. Tapi jenengan beda-beda. Kayak asli kan di dosennya kan gak apa-apa. Tapi repot sama di PTK. Kemarin itu saya sempat eleng-elengelan dengan teman saya yang dampingin saya itu. Mbak, aku kan harus dari ini ya apa? Kan dia kemarin dampingi PPG tahun-tahun sebelumnya. Kan saya tanya. Saya itu sampean angel, Mbak. Jadi malah RPP sampean gawe PTK-ne malah kakek asli ini kudune ngono. Dan sampean pengen kakek, satu bab iku kan mengandung beberapa unsur KD. Bener KD-ne beda dalam satu bab. Tapi itu tadi kan subbab lah ibaratnya. Ngomongin ra gatek ya Bu Siti. Bahasnya per subbab. Enak, ngono maksudnya. Terus kadang-kadang KD bab. Ngomongin kowe. Kita bahasnya per subbab. Enak. Boten. Ani camilane Bu Ani. Iki Pak Ketua masih bingung rupanya ini Pak Ketua. Ya itu bingung, asli bingung kalau saya. Loh, kalau saya seperti ini. 2 hari. Bu Ani. Bentar dulu. Dari Bapak Gali itu kan. Jadi dari Bapak Gali buat KD yang berbeda. Pertama kan seperti itu. Jadi dari Bapak Gali buat KD yang berbeda. Jadi tidak harus subbab, tapi KD yang berbeda. Akhirnya teman-teman semuanya buat sesuai dengan KD yang berbeda. Terus yang kedua, akhirnya dari Bapak Guru Pamong itu boleh walaupun tidak per KD, tapi per subbab seperti itu. Akhirnya tambah ruwet. Itu malah enak. Ya, jadi Nggih Pak, Mbak. Nah, terlanjur. Aku pertama aku kan arti karo air, yang kedua macam-macam, yang ketiga cara mensucikannya kan enak aku PTKD. Nah, itu kan masuk dalam satu bab ke Bu Ani. Berarti enak jenengan. Oh iya, wis ngono kelas 1 apa enak arti. Lah, repotnya tuh gini loh. Kalau misalnya Pak Fuad itu kan sholat fardu. Sholat fardu, beliaunya kan masuknya di apa Pak kemarin? Jamaah. Sholat jamaah Bu. Sholat jamaah. Sholat jamaah. Terus berikutnya yang ketiga apa Pak? Doa. Kalau saya dikir dan doa. Pak Fuad seperti itu. Nanti PTK-ne ngeluh, tak ada nih, ayo. Enaknya Pak Fuad, apa yang dirubah dari sholat Ya. sholat itu kan ada sebabnya. Kita bahas ketentuannya saja, oke, sudah bisa RPP. Terus nanti kita bahas tentang waktu sholatnya, itu juga. Kita bahas lagi. Sama dengan Pak Fuad. Jadi sholat fardu, sholat jamaah, kemudian zikir dan doa. Informasi kita seperti itu. Leres Pak. Nanti di PTK kita ambil salah satunya. Berarti kalau sholat fardu ya sholat fardu saja. Bener, nggih. Leres. Ya seperti itu. Tapi harus RPP ketiga-tiganya itu harus masuk dalam PTK sebenarnya anunya, bahasanya. Kalau saya kan hampir sama seperti itu ke Bu siapa? Bu Kusnul tuh gitu kemarin. Saya jawab di Bu Kusnul. Ya tentu. Masalahnya kok pengaruh Kesulitan jenengan Bu. RPP pertama itu kan untuk pengumpulan data Bu. Itu kita bahas. Terus sekarang Bu Kusnul kayak gitu. Kalau merupa yang sudah dinilai, apakah tidak disalahkan oleh dosen? Kayaknya dosen itu yang sudah
Boten, masalahnya kok tidak meet dengan yang pertama, KD-KD-nya, takutnya seperti itu. Lah ya, PTK-nya kita yang kemarin, PTK kita yang kita buat, misalkan saya kan tentang nanti buatnya gini Pak, secara umum saja, ke apanya, maksudnya ketindakan anak-anaknya, bukan ke materinya, itu juga bisa jenengan ngambilnya nanti gitu. Kalau misalkan jenengan itu nanti beda bab ya, beda bab, maka jenengan untuk PTK-nya penilaiannya itu bukan masalah pembelajarannya, tetapi masalah anaknya, peserta didik mengikuti materi fikih jenengan penak Yonan. Itu bisa kalau gitu. Berarti ada berarti Mbak. Bisa aja. Aku mau nih sing ketiga tak pindah ae ben nanti ku penak aku nih. Nah, aku ora apa. Berarti buat RTP lagi. Heeh, sing nanti yang ketiga. RTP ketiga saya karena yang 1 2 sudah runtut. Silakan istirahat. Sudah runtut gitu. Daripada saya Sing mlaku kok sing Pak Opi to. Kenek awake dhewe tambah ribet. Saiki dibenahi. Guru pamongnya beda sekarang, Bu. Lah ya, guru pamongnya beda, tapi kan Nah, kalau saya kemarin itu kan ngupload RPP jadi guru pamong kita kan temannya Bu Gusnul. Kemarin kan beliaunya juga seperti itu. Itu modelnya gitu. Tak wongnya aslinya penaan jadi Bu Gusnul. Penaan, tapi karena tadi beda haluan itu loh Pak, beda babnya itu loh, yang mempersulit kita nanti di PTK. Nah, PTK-nya lek cari itu PTK-nya cari yang sudah dinilai yang bagus di dalam RPP dan prakteknya itu saja oleh saya. Jadi misal PPL 1 itu yang dinilai yang lebih baik, maka kita ambil yang salah satunya aja, gak semuanya. PTK-nya itu. Kalau saya seperti Action. Ya apa? Nah, siklusnya ya pakai yang satu aja, Bu. Yang apa itu yang RPP 1 aja. Aku lo gawe ku RPP ketiga, tahu? Tak gawe PRTC ngopi. Makanya dari itu aku dari DM-an Japri sama Bu Gusnul. Mulai asar sampai pada maghrib ada di. Saya sendiri siklus masih belum paham. Kemudian lembah kerja itu mana? Lembah LKD. LKPD. LKPD kalau gitu ada. Tapi LKPD guru. Oh iya. Saya nggak tahu. Oh, Pak. Oke, mungkin sudah. Sudah, boleh keluar. Ini aku apa namanya saya. Kok ngusir wong yo kok. Oh. Saya rekam. Tak kirimno yo, tak kirimno. Ya direkam, Bu. Loh, tak rekam dari awal mau. Jadi kalau nggak paham dari Pak dosen, yang ditanya-tanya temannya nanti mungkin paham. Siap, langsung di-upload nanti ya. Ya. Oke. Pak Fuad, ya mau Pak Fuad? Aduh, bingung kula. Sing penting. Lek kula, Action. Lek kula sepaham dengan jenengan, Kalau jenengan kemarin pre-teaching dan komprenya sudah yang RPP 1, kalau ada kekurangan tinggal edit. Karena saya kemarin yang RPP 1 sholat fardu tidak saya ajukan duluan, saya sekarang mau membuat video praktek mengajar. Bisa aja anak nangis itu loh. Anaknya nangis itu loh, kasihan. Saya rubah semuanya. Saya rubah yo, intinya masalah ikuti modelnya, pendekatannya, sama sumbernya. Itu memang saya rubah. Nanti pokoknya intinya biar memudahkan PTK saya, wis gak ngurus sing Dewi ini wis dinilai jenenge harus diupload. Ora, aku tak revisi pokoknya nang jenengan tetep monggo. Nggih pun, monggo pun. Kula sesuai keyakinan masing-masing. Sesuai keyakinan masing-masing. Bu.
urusan saya bukan ini saja, tapi anak, sekolah, madrasah, pondok. Apapun, Bu, saya tetapkan aja nih untuk apa sih ini RPP KD saya tetapkan. Masalah benar apa jadi kita Allah wis. Leres Pak. Monggo. Ya wes. Pokoknya dipahami. Menurut keyakinan masing-masing ya, Pak. Timbang ning lu. Mas, enak menurut keyakinan masing-masing. Nah, nanti kan direview terus ditanya-tanya bisa jawab. Menurut keyakinan masing-masing, setelah itu kan